Pusat Kesehatan Hewan Kota Sungai Penuh terletak di Desa Talang Lindung, Kota Sungai Penuh. Di lokasi ini dilakukan layanan kesehatan hewan. Dari UPTD Puskeswan Kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu UPTD yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh. Bila kami akan menceritakan sedikit profil daripada UPTD Puskeswan Sungai Penuh, yaitu pada awalnya tahun 2008 semenjak adanya pemekaran Kota Sungai Penuh, Puskeswan itu masih berstatus sebagai pos kesehatan hewan atau Puskeswan. Kemudian pada tanggal 8 Februari tahun 2018, dengan keluarnya Perwako Kota Sungai Penuh, maka berubahlah status dari Puskeswan menjadi UPTD Puskeswan, yaitu Pusat Kesehatan Hewan, di mana UPTD Puskeswan ini memiliki satu unit kantor yang berlokasi di Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, dengan wilayah kerjanya yaitu 8 kecamatan yang ada dalam Kota Sungai Penuh ini. Adapun tugas pokok dan fungsi daripada UPTD Puskeswan ini yaitu tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya. Yang kedua, melaksanakan konsultasi dan koordinasi kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan. Yang ketiga, yaitu mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan. Itu merupakan tugas pokok dari Puskeswan. Sedangkan fungsinya di sini ada 5, yaitu pertama, pelaksanaan penyihatan hewan. Nomor 2, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Nomor 3, pelaksanaan epidemiologik. Yang keempat, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah. Yang kelima, yaitu pemberian pelayanan jasa veteriner. Adapun produk layanan yang ada di Puskeswan Kota Sungai Penuh ini, ada beberapa produk layanan yang kami layani setiap hari kerja. Yang pertama, pelayanan vaksinasi hewan, pelayanan kesehatan hewan, pelayanan visum et repertum untuk hewan. Selanjutnya, pelayanan pengambilan sampel. Kemudian, pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kepentingan hewan. Terus pelayanan desinfeksi, dan juga termasuk pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan terakhir, pelayanan pemeriksaan kesehatan. Adapun di UPTD Puskeswan ini mempunyai beberapa personil, merupakan struktur tersendiri yang berada di bawah Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh. Adapun struktur dari UPTD Puskeswan ini yaitu mempunyai 1 orang kepala UPTD Puskeswan dan dilengkapi dengan 1 orang kasubag tata usahanya, dan ada juga petugas fungsionalnya, dan ditunjang dengan 1 orang petugas medis veteriner dan paramedis veterinernya, dan juga ditunjang beberapa orang petugas administrasinya. Adapun mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada di Puskeswan ini, yaitu kami menerapkan pelayanan pasif,
di sini dengan artinya dengan alur mulai dari pendaftaran dari pasien yang datang ke puskeswan, terus dilanjutkan dengan anamnesanya oleh petugas medik veteriner, dan kemudian dilaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP-nya. Sedangkan untuk pelayanan semi aktif, di sini kami menerima laporan daripada para peternak atau petani peternak. Kemudian dengan adanya laporan dari petani peternak tersebut, kami dari petugas yang ada di puskeswan melakukan kunjungan ke tempat, ke lokasi peternak tersebut. Baru dilanjutkan dengan anamnesa dan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SOP-nya. Jadi dalam kesehariannya, dalam melaksanakan pelayanan sehari-hari di PTD Puskeswan ini lebih banyak menangani hewan ternak kecil seperti hewan peliharaan seperti kucing dan anjing dari berbagai jenis, baik yang jenis lokal maupun dari jenis yang dari luar seperti kucing Anggora ataupun anjing herder juga pernah dibawa ke pelayanan di puskeswan ini. Jadi untuk rata-rata dalam satu hari itu ada bisa mencapai 5-10% per harinya. Dari kalau kita lihat dari perkembangannya dari hari ke hari, nampaknya ada peningkatan daripada kunjungan pasien ini. Pasien itu bisa berasal dari daerah yang di sekitar UPTD Puskeswan ini maupun dari daerah kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Bahkan ada juga pasien yang datang dari luar Kota Sungai Penuh seperti dari berbatasan dengan Kabupaten Kerinci, seperti dari arah Jujun, Pulau Tengah, dan juga dari arah Belui dan dari arah Semeru. Jadi semakin hari pasien yang berkunjung ke PTD Puskeswan ini malah lebih meningkat. Mungkin ini dikarenakan karena sudah tertanamnya pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya arti penting dari suatu kesehatan hewan itu tersendiri. Berarti masyarakat sudah mulai memahami dan mengerti betapa pentingnya memelihara dari hewan itu sendiri. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang ada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, khususnya pada peternak, baik hewan besar maupun hewan kecil, kalau untuk bisa lebih memperhatikan kesehatan hewan peliharaannya lagi, sekiranya hewan itu mengalami penyakit ataupun ada tanda-tanda penyakit, maka harus segera dibawa ke puskeswan untuk dilayani pengobatannya. Mudah-mudahan dengan adanya UPTD Puskeswan ini, hewan kita yang ada khususnya di Kota Sungai Penuh ini, bisa diharapkan kesehatannya semakin lama semakin meningkat, dan masyarakat pun sudah teredukasi terhadap ternaknya. Dan untuk kedepannya kami juga mengharapkan kepada pihak terkait,
karena puskeswan yang ada di Kota Sungai Penuh ini sampai sekarang masih memiliki hanya satu unit puskeswan, sedangkan wilayah kerjanya meliputi 8 kecamatan. Jadi kalau dilihat daripada besarnya wilayah kerja, maka kita sangat membutuhkan 3 unit puskeswan lagi. Di dalam arti 1 unit puskeswan itu bisa melayani 2 kecamatan. Jadi harus ada penambahan bangunan puskeswan di setiap kecamatan yang lainnya. Kami pun juga sudah mengajukan proposal kepada pihak Pemda. Setiap tahun kami sudah mengajukan proposalnya. Mungkin dengan keterbatasan anggaran, ya mungkin sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang nanti harapan dari kami bisa terwujud hendaknya. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan sekelumit daripada UPTD Puskeswan yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Untuk pengobatan Pak, ada yang apakah ini gratis gitu Pak? Untuk pengobatan ternak, untuk pelayanan pengobatan ternak di UPTD Puskeswan ini kami melayaninya dengan gratis, seperti untuk pemberian vaksinasi dan pengobatannya, kecuali dengan sekiranya membutuhkan operasi besar seperti operasi sesar, operasi spilis, nah, itu dipungut bayaran sesuai dipungut bayaran yang kecuali operasi besar tadi seperti operasi spilis dan operasi sesar dan operasi lainnya itu dipungut biayanya.